ucapan dan perbuatan yang kita lakukan itu namanya ibadah. Nolong orang ibadah. Senyum pada saudara ibadah. Bu, ngelayanin suami, nyusuin laki. Bu, nyusuin laki. Kenapa kok nggak mau jawab sih? Bu, nyusuin suami. Jangankan ngasih suami susu, cuma ngasih air putih pahalanya nggak habis-habis, apalagi ngasih suami susu. Bu, ngasih suami air segelas pahalanya luar biasa. Besok jangan segelas, suami pulang kerja bawa gendong galon-galonnya. Liridhaillah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun, segenap para alimil ulama yang sama-sama kita muliakan, terkhusus sesepuh kita, guru kita yang mulia Romo Yai Haji Abdul Ghani, semoga beliau sehat, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Yang mulia guru kita Romo Yai Haji Ashari, semoga beliau selalu sehat, ilmunya manfaat. Yang terhormat Ibu Kepala Desa, Ibu Titin beserta suami. Yang terhormat Kang Ustadz Ibrahim selaku qari kita, dan terkhusus Saibul Hajat Mas Goni beserta istri dan seluruh keluarga besar, para tamu undangan kehormatan, para sesepuh dan pinispuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat,
dan seluruh hadirin hadirat jamaah sekalian yang insya Allah semuanya di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu jamiah yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas seizinnya kita dapat hadir memenuhi undangan Sohibul Bait Mas Ghani beserta keluarga dalam rangka memperingati maulid sekaligus tasyakur bin nikmah yang berkaitan dengan walimatul khitan. Kita doakan adik-adik kita Arkan, Afan dan Alvin, semoga semua dijadikan keturunan yang soleh. Saya mengucapkan terima kasih atas nama Ihya Ulumuddin. Malam ini mendapat kehormatan diundang untuk memberikan mauizah. Mohon maaf, beribu maaf. Bukan maksud menggurui yang lebih alim, yang lebih tua, lebih pinter, tetapi saya ingin sedikit berbagi ilmu. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Amin Allahumma. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang berbahagia, sebagai manusia kita ini adalah makhluk yang berkembang. Ya Bu, ya Bu, apa? Kita manusia ini adalah makhluk yang berkembang. Dalam perkembangannya ada manusia yang tetap menjaga nilai-nilai kesucian dirinya, namun tidak sedikit yang kemudian mengotori dirinya dengan melakukan dosa. Na'udzu. Orang yang tetap terjaga nilai-nilai fitrah atau kesucian dirinya, itulah orang yang hidup sesuai dengan akhlak Islam. Maka akhlak itu punya peran penting bagi manusia dalam kehidupan. Lalu apa sih akhlak itu? Peraturan yang datang dari Allah yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Baik itu peraturan yang menyangkut hubungan dengan Allah maupun yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia. Maka dengan demikian akhlak itu memiliki sisi-sisi persesuaian antara kita hamba dengan Allah Sang Pencipta. Jadi intinya akhlak adalah peraturan tentang bagaimana supaya kita manusia ini dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Bu? Jelas Pak? Alhamdulillah. Lalu kenapa manusia itu diatur? Bukankah kita ini telah diberi oleh Allah berupa akal? Pertama, tujuannya adalah untuk menjaga martabat manusia. Karena pada mulanya kita manusia ini makhluk yang sangat mulia. Tetapi kemudian Allah mengembalikan manusia dalam kehinaan. Itu karena tidak mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaannya. Astagfirullah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani
ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Kurang kompak, kurang semangat, kurang kenceng. Yang belakang, Bu, yang kenceng ya. Ibu mau yang kendor apa yang kenceng? Tadi kenapa kendor amat? Sekarang saya tanya Bapak, Pak, masih kenceng? Alhamdulillah. Senang saya dengarnya kalau aki-aki masih kenceng. Alhamdulillah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah mencipta manusia dalam bentuk dan rupa yang sebaik-baiknya. Bu, bukan cuma rupa yang cantik, wajah tampan, body yang indah, tapi kita manusia dikasih Allah sesuatu berupa akal. Ya Bu, ya Bu. Walaupun cantik, walaupun tampan, gagah, indah, seksi, kalau enggak dikasih akal, stres. Gila. Coba Bapak saya tanya, Pak, kalau ada wanita cantik, semok, montok, denok, bohai, tapi enggak punya akal, demen enggak? Selamat tinggal. Nawai. Masya. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua adalah untuk menjaga ketertiban hubungan manusia. Ternyata kita saksikan manusia itu dalam hidupnya kadang-kadang saling bertikai, kadang-kadang saling berselisih, kadang-kadang saling bermusuhan. Betul? Itu karena manusia tidak menjadikan Quran sebagai pedoman, sunnah sebagai tuntunan. Na'udzubillah min. Ada yang bertikai karena jabatan, ada yang berselisih karena warisan. Ada Astag. Ada yang bermusuh-musuhan karena tanah. Oke. Astag. Na'udzu. Padahal sesungguhnya permusuhan itu ditanamkan oleh setan. Karena itulah misi utama setan. Menanamkan permusuhan antara suami dengan istri, menanamkan permusuhan antara anak dengan orang tua, menanamkan permusuhan antara saudara dengan saudara, antara tetangga dengan tetangga. Astag. Menanamkan permusuhan antara teman dengan teman, antara murid dengan guru. Itu yang patut kita sadari bahwa merupakan ulahnya setan. Bu, apa? Nih ibu sebenarnya dengerin ceramah aku apa liatin baju aku sih? Apa terpesona memandang wajah aku? Pret. Yang ketiga tujuannya adalah mengapa manusia itu diatur oleh Allah untuk mengendalikan hawa nafsu. Bu,
Kita manusia ini kan telah diberi oleh Allah berupa akal dan nafsu. Bu, nafsu. Bu, nafsu. Pak, apa? Kalau urusan nafsu semangat jawabnya. Kita ini diberi oleh Allah berupa akal dan nafsu. Memang ada 3 kekuatan besar yang Allah berikan kepada diri kita manusia. Di mana 3 kekuatan besar itu pengaruhnya luar biasa terhadap peradaban manusia. Apa 3 kekuatan besar itu? Nafsu, akal, iman. Nafsu, iman, akal. 3. Berapa Bu? Coba ulang. Yang kompak. Kalau nafsu sudah menguasai iman, maksiat merajalela. Betul? Kemungkaran terjadi di mana-mana. Kezaliman pun melanda. Kalau akal sudah tunduk dengan nafsu, hukum diakal-akalin oleh manusia. Masuk penjara, bisa keluar besok pagi. Betul? Kenapa? Ada apa? Many. Kalau akal sudah tunduk dengan nafsu, hukum diakal-akalin manusia. Masuk penjara pagi, bisa keluar besok sore. Kenapa? Hukum bisa dibeli. Betul. Ketika iman kita ini berada di atas, menguasai nafsu dan akal kita, maka jadilah manusia itu makhluk yang lebih mulia daripada malaikat. Tetapi ketika nafsu menguasai manusia, akal menguasai manusia, ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Mudah-mudahan kita mampu mengendalikan nafsu dan akal kita. Tetapi hampir kebanyakan manusia lebih mengedepankan hawa nafsunya. Itulah salah satu yang menyebabkan manusia sering keluar dari fitrah kesucian hatinya karena didominasi oleh hawa nafsunya. Sehingga manusia jatuh ke dalam jurang yang hina, yang pada mulanya makhluk yang sangat mulia. Manusia menjadi hina oleh karena dikuasai dan memperturutkan hawa nafsunya. Dan itulah yang Allah jelaskan. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Di akhir ini kata Allah, ada sekelompok orang yang berani melalaikan dan meninggalkan salat dan kemudian memperturutkan hawa nafsu. Maka orang yang meninggalkan salat, memperturutkan hawa nafsu, pasti kata Allah ditaruh di dalam jurang neraka yang paling bawah. Sedangkan neraka itu bu panas apinya luar biasa. Betul? Pada mulanya Nabi Adam ketika di dalam sorga berdampingan dengan sang istri tercinta Siti Hawa, tetapi kemudian Nabi Adam tergoda oleh iblis laknatullah, ikut terajut dengan Siti Hawa makan buah khuldi. Allah keluarkan dari sorga,
begitu dikeluarkan diletakkan oleh Allah di India, Siti Hawa di Jeddah. Waktu di sorga hidup penuh dengan kenikmatan, fasilitas serba ada, apapun yang dimau tinggal minta. Itulah nikmatnya sorga. Tapi ketika Nabi Adam berada di muka bumi, berkurang nikmat dicabut oleh Allah, sehingga mau apa saja mesti ada usaha. Waktu di sorga pengen buah, ya Allah pengen jeruk, langsung itu jeruk ada tuh. Ya Allah pengen apel, langsung apel datang. Pengen duren, langsung duren ada. Tapi ketika di dunia, di muka bumi, Nabi Adam dengan upaya dan usaha. Pengen buah, nunggu pohon berbuah. Udah berbuah, mesti naik. Betul. Ketika di dunia pengen masak, Nabi Adam enggak ada api. Minta sama Allah. Akhirnya kata Allah, malaikat Jibril datang ke neraka, temui malaikat Malik, minta api buat Nabi Adam masak di bumi. Datanglah malaikat Jibril, wahai Malik, aku datang meminta api neraka untuk baginda Adam masak. Jibril, seberapa besar api neraka yang kau minta untuk Nabi Adam memasak di bumi? Cuma sebesar biji korma. Wahai Jibril, kalau api neraka yang kau minta sebesar biji korma, niscaya langit hangus, bumi pun hangus karena saking panasnya api neraka. Astaga. Kalau gitu setengah biji korma, wahai Malik. Jibril, kalau api neraka yang kau minta setengah korma, niscaya tidak bakal ada tetesan hujan. Air laut dan air sungai yang ada di muka bumi akan kering sangat saking panasnya api neraka. Wahai Malik, kalau gitu sebesar biji sawi. Api neraka yang diminta malaikat Jibril akhirnya cuma seberat biji sawi. Dibawa turun ke bumi, dicuci di 7 sungai-sungai besar, 7 kali cuci, diletakkan itu api neraka yang seberat biji sawi. Gunung meleleh, gunung meleleh, gunung hancur saking panasnya api neraka. Maka tidak heran kalau gunung-gunung pun ikut demo, gunung-gunung pun ikut. Bagaimana demonya gunung? Meletus, menyemburkan api, di dalamnya ada magma yang sangat panas. Itu karena sisa-sisa api neraka. Astaga. Rasulullah satu ketika bertanya, wahai Jibril, berikan aku kabar tentang bagaimana api neraka. Ya Rasulullah, ketika Allah pertama kali mencipta api neraka, dipanaskan selama 1000 tahun sehingga warnanya menjadi merah. Lalu dipanaskan yang kedua kali selama 1000 tahun, warnanya berubah menjadi putih. Dipanaskan lagi yang ketiga kali selama 1000 tahun, warnanya dari putih menjadi hitam. Astaga. Kita berlindung dan merasa takut dengan azab Allah. Maka satu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an didatangi oleh beberapa muridnya, wahai Ibnu Abbas, ajarkan kepada kami kalimat yang bisa menyelamatkan kami dari panasnya api neraka dan bisa memasukkan kami ke dalam surga. Apa lalu jawab Ibnu Abbas radhiyallahu an, wahai murid-muridku jemaah sekalian, amalkan oleh kalian 15 macam perkara. Berapa, Bu? 5 di lisan, 5 di badan, 5 di dalam hati. Bu, 5. 5. Bu, hati jaga hati.
5 di lisan itu yang dimaksud oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kalimat tasbih ini merupakan perbendaharaan surga. Apabila kita sering ucap, kita amalkan, niscaya akan memberatkan timbangan kita di akhirat. Bu, apalagi sholat tasbihnya. Orang yang sholat tasbih, dosa yang dulu diampuni, dosa yang sekarang ini dihapus, bahkan dosa yang belum kita perbuat dihapus oleh Allah. Maka jangan sampai seumur hidup nggak pernah sholat tasbih, walau cuma sekali, harus. Insya 5 di badan. Yang dimaksud Ibnu Abbas, jagalah sholat yang 5 waktu, jangan tinggalkan, jangan kita anggap remeh. Karena sholat merupakan kewajiban, dan inilah penentuan sholat kita benar, amal yang lain nanti ikut benar. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama nanti bakal ditanya Allah pada setiap hamba di hari kiamat tentang sholatnya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat 5 waktu kita. Amin Allahumma. Tetapi di antara manusia, kata Allah, di akhir zaman ini banyak mereka yang berani melalaikan sholat, meninggalkan kewajiban. Sehingga akibat sholat ditinggalkan, nafsu yang diperturutkan, inilah yang mengundang turunnya azab Allah. Yang menurunkan azab itu Allah. Lalu yang mengundang azab itu siapa? Manusia. Ada apa dengan manusianya? Manusia ini sudah angkuh. Manusia ini sudah ingkar, kufur akan nikmat Allah. Betul. Diperintah Allah untuk ibadah, nggak mau ibadah. Diperintah sujud, tidak mau sujud. Bahkan manusia ini sudah merasa bangga dengan dosa, bangga dengan maksiat yang dilakukannya. Maka ini yang mengundang turunnya azab. Yang mengundang azab manusia, yang nurunin azab Allah. Karena manusia tidak sadar kalau dirinya manusia. Betul? Manusia itu artinya, kalau menurut orang Sunda, waktu saya ngaji di Cianjur, kata guru saya, manusia itu makna filosofisnya manusia, mana anusia. Artinya mana punya lo. Bu, mana punya lo? Pak, mana punya bapak? Kita manusia ini nggak punya apa-apa. Segala yang melekat dan menempel pada tubuh kita, apapun itu fasilitas yang kita miliki, cuma titipan dan pemberian Allah. Pertama, syukuri. Kedua, dijaga. Ketiga, jangan bikin kita sombong. Kalau Allah titipkan kita pangkat jabatan yang tinggi, jangan sombong. Kalau Allah titipkan kita harta berlimpah, jangan sombong. Ya Bu, ya Pak. Allah titipkan ibu wajah yang cantik, jangan sombong. Allah titipkan bapak wajah yang tampan, jangan sombong. Allah titipkan kita ilmu dan fasilitas apapun, jangan pernah membuat kita merasa sombong. Yang pantas sombong cuma Gusti. Pelopor utama kesombongan iblis, laknatullah. Maka ditularkan penyakit sombong ini oleh iblis kepada beberapa unsur. Bu, Pak, iblis bersekutu dengan pejabat. Ditularkan penyakit sombongnya iblis kepada pejabat, sebagaimana persekutuan iblis dengan Fir'aun.
Iblis bersekutu dengan hartawan sebagaimana persekutuan iblis dengan Qarun. Iblis bersekutu dengan ulama sebagaimana persekutuan iblis dengan Bal'am. Iblis bersekutu dengan teknokrat, ilmuwan sebagaimana persekutuan iblis dengan Haman. Maka jangan heran kalau ada orang dititipkan Allah amanah berupa pangkat jabatan lalu sombong karena jabatannya. Ada penguasa yang sombong, Fir'aun. Dan sekarang pun banyak pengikut-pengikut Fir'aun. Ada banyak. Fir'aun itu raja yang zalim, penuh kesombongan, ngaku dirinya Tuhan. Kenapa merasa sombong? Karena merasa hebat. Apa hebatnya Fir'aun? Selama hidup jadi manusia nggak pernah sakit, mau sakit ringan kayak mau sakit berat kayak stroke nggak pernah. Sakit jangankan stroke, setengah stroke aja berat. Betul? Betul? Iblis bersekutu dengan pejabat sebagaimana bersekutunya iblis dengan Fir'aun. Sombong. Nabi yang kita peringati kelahirannya manusia paling mulia, pangkatnya paling tinggi dari 124.000 nabi, dari 313 rasul, surga dijamin, dosa diampunin, enggak pernah sombong. Akhlaknya luar biasa, sifat tawaduknya begitu hebat, sujudnya mantap, syukurnya begitu mantap. Rasulullah enggak pernah merasa Pak, manusia paling tampan wajahnya, paling sempurna akhlak dan fisiknya, paling tinggi pangkatnya, enggak sombong. Salat bikin dengkul kakinya bengkak, apalagi tahajudnya. Kenapa salat Nabi bikin dengkul kaki sampai bengkak? Karena Nabi kalau sholat lama berdiri. Kenapa lama berdiri? Ayat yang dibaca panjang, sejuz 2 juz. Beda dengan kita, kadang-kadang sholat pengen buru-buru aja. Ama surat udah punya surat langganan. Apa surat langganan kita? 4 kulkul. Kalau enggak kuliah, kalau enggak kuliah kul a'udzu birabbil falaq, kalau enggak kul a'udzu birabbin nas. Benar. Johor kulhu, asar kulhu, maghrib, isya. Begitu besok mau sholat subuh kata malaikat, nih pagi pasti kulhu lagi. Udah paham malaikat. Bu, Nabi nggak pernah sombong. Akhlaknya luar biasa, fisiknya begitu sempurna. Paling tampan di antara para nabi. Nabi-nabi sebanyak 124.000 nabi, semua ganteng-ganteng, semua tampan-tampan. Enggak ada wajah nabi model-model penyok-penyok kayak kita begini. Enggak ada. Semua tampan-tampan. Itu oleh karena sebab nurnya Rasulullah sallallahu alaihi. Maka penghulu kita Nabi Muhammad itu merupakan pintunya Allah. Pada hakikatnya beliau itu adalah nurun ala nur, cahaya di atas semua cahaya. Nur yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad namanya Nur Muhammad. Karena Nur Rasul ini kita dapat mengenal Allah. Karena Nur Rasul ini kita dapat membedakan yang hak dan yang batil. Karena Nur Rasulullah ini kita bisa berwasilah dengan Rasulullah untuk menuju Allah. Maka ada 2 cara kalau kita ingin menuju Allah. Apa 2 cara itu? Pertama dengan berzikir, yang kedua dengan bersolawat. Kalau menuju Allah dengan berzikir nyampe tapi lambat. Tapi dengan bersolawat itu cara yang cepat dan tepat. Kenapa? Rasulullah pintunya Allah.
Kalau menuju Allah dengan berzikir, ketika zikir kita niatnya riya, tidak diterima. Ketika zikir kita niat sombong, tidak diterima. Tapi sholawat yang kita baca, ketika niat kita riya, nyampe. Niat sombong, nyampe. Nggak pakai guru, nyampe. Tanpa mursyid, nyampe. Dapat dari buku, nyampe. Itulah Allah memandang kemuliaan Rasulullah. Bahjatul Wasail Bisarhi Masail menjelaskan, li'anna salata 'alan nabi tusallu ilallah min ghairi syekh. Sesungguhnya salawat kepada Nabi sampai kepada Allah tanpa seorang bimbingan mursyid. Alhamdulillah, itu karena kemuliaan Rasul. Dan kita ini sungguh termasuk umat yang paling beruntung. Enggak pernah sombong Nabi. Surga dijamin, dosa diampunin, istighfar enggak berhenti-berhenti. Kita maksiat setiap saat, dosa setiap waktu, tapi sama istighfar ogah. Betul? Betul. Ibu berapa kali istighfar sehari semalam? Bu, berapa kali? Lebih banyak main HP, buka WhatsApp ketimbang istighfar. Betul? Inilah fenomena zaman akhir. Kita sudah terlena dengan teknologi. Anak kita diracuni dengan HP, suami diracuni dengan HP, istri pun diracuni dengan HP. Dikit-dikit HP, dikit-dikit HP, dikit-dikit HP. Mau makan HP, lagi makan. Habis makan, mau mandi, habis mandi, mau tidur, bangun tidur, astaga. Makan tuh HP. Bu. Padahal kita manusia ini kan Allah cipta dengan tujuan pasti. Apa tujuannya? Ibadah. Bu, apa? Ibadah. Al-ibadatu hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'alil batinah wa zahirah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mendefinisikan makna ibadah dalam Fatwa Al-Kubra. Ibadah itu ismun jami'un, nama yang mencakup segala yang dicintai dan diridhoi Allah, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, baik yang secara tersembunyi maupun terang-terangan. Itulah ibadah. Pak, Bu, sesuatu yang diridhoi Allah dari ucapan dan perbuatan yang kita lakukan, itu namanya ibadah. Nolong orang, ibadah. Senyum pada saudara, ibadah. Bu, ngelayanin suami, nyusuin laki. Bu, nyusuin laki. Kenapa kok nggak mau jawab sih? Bu, nyusuin suami. Jangankan ngasih suami susu, cuma ngasih air putih pahalanya nggak habis-habis, apalagi ngasih suami susu. Bu, ngasih suami air segelas pahalanya luar biasa. Besok jangan segelas, suami pulang kerja bawa gendong galon-galonnya. Masya ibadah. Ibadah itu pun memiliki dua makna. Memiliki dua makna. Pertama makna kerja, kedua makna benda. Apa yang dimaksud ibadah makna kerja? Merendah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya dengan sepenuh cinta. Bu,
makna benda, kata benda ibadah itu seperti sholat yang kita lakukan. Ya Bu, ya Bu, maka sholat jangan tinggalkan. Dengan sholat yang kita dirikan, insya Allah diri ini terjaga, tidak akan pernah berbuat yang namanya perbuatan keji dan mungkar yang berdampak daripada memperturutkan hawa nafsu. Maka dengan sholat yang kita dirikan ini, insya Allah akan menjamin kita masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. 5 di badan, 5 waktu jangan tambah yang sunnah. Salat sunat, taubat, taat, hajat, qobliyah, ba'diyah, isyraq, awabin, duha, tasbih, bangun malam, salat tahajud. Ibu suka bangun malam? Ngapain? Pak, Bapak suka bangun malam? Yang mana yang bangun? Ya saya syukur dengarnya, alhamdulillah kalau masih dua-duanya bangun. Alhamdulillah, urusan dunia lancar, urusan akhirat lancar kalau gitu. Betul nggak? Makanya kita harus membangun. Apa yang harus kita bangun? Iman kita. Apa Bu? Iman kita yang pertama harus dibangun tuh. Ya ayyuhal muddansir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fataqir wa rujja fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Bu, wahai orang yang berselimut, kata Allah. Ayat yang turun kepada Nabi. Wahai orang yang berselimut, sadar enggak sadar, kita ini semua diselimuti oleh berbagai macam selimut. Ini sebenarnya ayat ditujukan kepada Nabi, hakikatnya teguran buat kita. Hai orang yang berselimut, sadar tidak sadar semua kita ini diselimuti oleh berbagai macam selimut. Ada yang diselimuti kesombongan, ada yang diselimuti merasa paling pintar, merasa paling berjasa, paling hebat, paling. Betul. Orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangun, berikan peringatan kepada umat. Kita yang diberikan Allah amanah berupa pangkat, jabatan, terangilah rakyat. Artinya sejahterakan dengan jabatan kita. Jangan minter-minterin rakyat. Betul nggak? Betul nggak? Yang punya ilmu terangi umat dengan apa? Dengan ilmunya. Yang punya harta terangi umat dengan apa? Hartanya. Jangan sampai rakyat ini miskin. Kalau sudah miskin, nanti yang bakal masuk adalah kristenisasi. Mereka akan masuk ke pelosok-pelosok kampung daerah, dicari umat Islam yang miskin, lemah imannya. Akhirnya umat ini banyak yang murtad, keluar dari Islam. Indomie, dikasih beras, fasilitas, hutang dibayar, pendidikan gratis, pengobatan gratis. Ini misi Yahudi. Astag. Sekarang ini kita berhadapan dengan sebuah gerakan besar yang diprakarsai oleh Yahudi, oleh Nasrani. Namanya itu gerakan kafirisasi. Dulu kita kenal ada istilah Zionisme. Sekarang kita berhadapan dengan ideologi kafirisasi, lalu berhadapan dengan neo-Zionisme. Apa itu neo-Zionisme? Sebuah ideologi yang ingin menciptakan tatanan dunia secara global dan ingin memisahkan kita umat Islam dari agama dan ajarannya, dari Al-Quran dan Sunnah, dari ulama dan pesantren, dari majelis-majelis taklim. Kalau
umat sudah jauh dari agama, sudah jauh dari ulama, sudah jauh dari majelis-majelis taklim, maka umat ini bakal sesat. Umat ini bakal sesat, dan pada akhirnya mereka yang lemah imannya, mereka keluar dari Islam, maka menjadi mangsa Yahudi Nasrani. Hati-hati dan waspada. Sekarang misi kristenisasi sudah merajalela. Berbagai macam pemurtadan mereka lakukan dengan cara yang kotor dan terang-terangan. Betul? Betul? Bu. Apalagi sekarang kita ini khawatir terhadap kondisi negara. Kenapa? Karena komunis ini sudah menyiasati. Misi mereka untuk menguasai Indonesia ini bukan hoak. Kita lihat bagaimana kalau komunis mereka sudah berkuasa. Muslim di Tibet, pada mulanya Muslim Tibet sejahtera, tetapi begitu komunis masuk, diberikan pinjaman dana, mereka nggak kuat bayar, diasingkan kepala negaranya, kirim tentara merah, padahal bukan tenaga kerja, tetapi yang dikirim adalah tentara merah. Setelah dikuasai, dibantai habis-habisan umat muslim di Tibet, dan sekarang dikuasai oleh komunis. Bagaimana muslim saudara-saudara kita di Rohingya, di Uighur, mereka ditindas, mereka dibunuh. Ini kebiadaban komunis, dan ini yang bakal terjadi di Indonesia kalau negara ini dikuasai oleh komunis. Berani ngelawan? Berani ngelawan? Ya, nenek-nenek barisan depan. Nenek-nenek barisan depan. Kencingin aja tuh komunis. Astag 5 juta umat Islam di Uighur yang menjadi tahanan mereka. Mereka diperintah melepaskan Islam dan imannya. Kalau tidak mau, apabila dia perempuan, diperkosa 13 laki-laki sampai perempuan itu mati. Astag naudhu berdoa kita kepada Allah. Dan ternyata memang sudah ada di dalam satu hadis baginda Rasul. Rasul wanti-wanti kepada kita umatnya, hati-hati terhadap orang yang matanya sipit. Itu dalam hadis Nabi, cuman hadisnya yang saya lupa tadi, nggak sempat kaji lagi. Hati-hati terhadap orang yang matanya sipit, yang bakal nanti memerangi kalian semua. Ternyata Rasul sudah ramalkan dalam hadisnya. Astag. Ayo kita mohon kepada Allah dengan ibadah, dengan doa, supaya kita diberi kekuatan. Karena doa itu mukhul ibadah. Doa adalah kekuatan yang mampu merubah takdir kita. Betul. Takdir ada 2. Ada yang mutlak, ada yang mubram. Ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang nggak bisa dirubah. Apa takdir yang nggak bisa dirubah? Mati. Setiap kita pasti bakal mati. Perjalanan hidup manusia digambarkan Allah dengan 2 titik, awal dan akhir. Titik awal kelahiran. Kelahiran harus membuat kita sadar bahwa setiap kita manusia yang lahir dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Maka kita sadar kita butuh pertolongan Allah. Sekuat, sehebat apapun, Allah Tuhan kita, tempat kita bergantung. Orang yang tidak menggantungkan diri kepada Allah, manusia yang sombong. Titik yang kedua adalah kematian. Kematian harus membuat kita sadar betapapun kita kaya, pangkat jabatan tinggi, rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, ilmu banyak, ujung-ujungnya ujung-ujungnya nggak ada manusia hebat yang nggak mati. Betul? Sehebat dan sesombong apapun Fir'aun, mampus. Sekaya dan sesombong apapun Qarun, modal. Sesombong dan sehebat apapun teknokrat Haman,
matinya hina digigit nyamuk. Fir'aun hina matinya tersedak air laut. Betul? Qarun hina matinya ditenggelamkan dengan harta-hartanya. Apa yang harus kita sombongkan? Kalau pada akhirnya kita semua nanti yang hidup pasti bakal. Kalau ada yang sombong dengan hartanya, nggak mau ibadah, merasa kaya, rumah megah, mobil mewah, mobil banyak bererot di parkiran rumah, ada 15 merek macam-macam, harga miliaran, Fortuner, Pajero, Alphard, Lamborghini, Ferrari, Rubicon. Mati orang kaya yang sombong tadi, mobil mahal nggak kepake buat ngangkut jenazahnya, tetap aja yang ngangkut jenazah orang itu nguing 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 nguing, itu mobil mereknya ambulan. Ambulan nyewa. Kalau merasa sombong bangga jadi bini orang paling kaya, nggak kenal tetangga, beli baju mahal, bukan Tanah Abang Amerika, Singapura, Malaysia, bukan lagi puluhan ratusan juta, mati baju mahal nggak kepake, tetap yang balut jenazah ibu kain warnanya putih. Kain, kenapa dinamain kain kafan? Karena kan kita tidak bakal tahu kapan kita bakal mati. Kita cuma tahu kain kafan, kain kafan, kain kafan. Saudara mati bungkus kain kafan, orang tua mati bungkus kain kafan, anak mati bungkus kain kafan. Kita nggak pernah berpikir apa itu kain kafan. Kita tidak bakal tahu kapan kita bakal mati. Maka persiapkan diri dengan amal. Karena kita tidak bakal tahu. Siapapun kita nanti pasti pulang kampung. Yang kampungnya di Sumatera, yang kampungnya Jawa, Indramayu, Makassar, Manado, semua pasti kita semua akan balik kampung kita. Apa nama kampung itu? Balikpapan. Balikpapan. Pak, lalu apa dan siapa kekasih setia kita yang sampai menemani kita di kampung halaman kita yang namanya Balikpapan? Kuburan. Nama lainnya alam barzakh. Kenapa dinamakan alam barzakh? Satu alam yang diapisi dengan dinding tebal. Tidak ada satupun makhluk bisa masuk ke balik kuburan tersebut karena saking tebalnya. Itulah alam barzakh. Tidak ada satupun yang masuk ke situ. Dan kalau sudah masuk, tidak akan bisa kembali lagi. Betul? Betul? Kekasih setia kita itu yang sampai menyertai kita masuk alam kubur kita, namanya amal soleh. Suami kita yang kita sayang, istri kita yang kita cinta, anak-anak yang kita sayangi, harta, jabatan, apapun namanya, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu, suaminya setia nggak sama ibu? Bohong. Bapak, istrinya setia nggak sama bapak? Bohong. Nggak ada yang setia. Kalau suami bilang setia, bohong. Pak, kalau istri bilang setia, bohong. Buktinya apa? Walaupun ibu punya suami tampan, kaya, begitu mati nggak ada bini mau ikut dikubur. Walaupun bapak punya istri cantik, nyentrik, seksi, semok, montok, bohai, mati tuh bini, nggak ada laki mau ikut dipendem, kawin lagi. Betul, betul. Bu, siapa kekasih setia kita?
amal soleh. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, itu amal soleh kita yang nanti akan menyertai kita. Datang menyerupai makhluk yang begitu indah rupanya. Man anta lam ara fid dunya ajmal minka. Siapa kau makhluk? Rupamu indah, wangimu semerbak. Belum pernah aku lihat makhluk seindah engkau di dunia. Ana amaluka saleh. Aku ini amalmu yang baik ketika di dunia. Bu, jangan sia-siakan hidup yang cuma sekali. Isilah hidup ini dengan amal Bentar lagi 2019 akan kita tinggalkan. Kita akan masuki 2000. Persiapkan diri menyongsong tahun yang akan datang, di mana teknologi makin canggih, zaman semakin modernisasi, godaan iman dahsyat, tantangan iman berat. Yuk istiqomah, perkuat keimanan kepada Allah Subhanahu. Insya Ibu, kalau siapa yang di tahun 2019 masih gitu-gitu aja, coba ibu luangkan waktu untuk datang ke Bekasi. Pasti nanti ibu di sana akan mendapatkan harapan baru, harapan mulia, harapan jaya, dan juga harapan indah. Ujung-ujungnya nanti akan sampai kepada ujung harapan. Masya Bu, siapa kekasih kita? Siapa kekasih kita? Amal. Nanti mati, apapun yang kita miliki nggak ada artinya. Wajah ibu cantik, tidak ada lagi artinya wajah cantik. Wajah tampan, nggak ada lagi artinya wajah tampan. Betul, Bu. Roma ngingetin kita tuh. Roma ngingetin, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Roma ngingetin kita. Terusin. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam. Tanpa seorang teman, terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Masya Bu, Pak, apa yang harus kita sombongkan? Betul. Kita nggak punya apa, lahir telanjang, nggak ada yang dibawa. Apa yang kita bawa ketika lahir? Bu, apa? Cuma bawa tangisan. Ada nggak yang begitu lahir brol tertawa?
andaikan ada dokter bidan kabul. Jangan-jangan begitu lahir kita dari rahim emak kita, siapa yang mengeluarkan kita dari perut emak? Allah. Emak cuma modal ngeden, mak. Dokter bidan cuma jadi perantara. Hakikatnya yang mengeluarkan kita dari perut emak kita Allah. Walaupun emak cuma emak sengeden-ngedennya, Allah nggak izinkan keluar, ngetem kita di perut emak. Betul gak Pak? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibu. La ta'lamuna syai'a, enggak ngerti apa-apa, bodoh. Kemudian secara berangsur-angsur Allah kasih mata bisa lihat, telinga bisa dengar, tangan bisa megang, otak bisa mikir, mulut bisa ngomong, kaki bisa melangkah. Semua itu Allah berikan. Satu tujuannya, la'allakum tashkurun. Tatakun puasa itu mah. Tatakun. Apalnya cuma tatakun doang. La'allakum kalau puasa iya tatakun. Supaya kita ini kata Allah jadi hambanya yang pandai bersyukur. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani melakukan. Heran giliran nyanyi menyambung aja, ayat mah pada melegek baik. Bu, ya nggak apa-apa bisa nyanyi nggak apa-apa, ya Bu ya, boleh nggak nyanyi? Itu bagian dari seni. Ibu kalau bisa nyanyi, hibur diri, hibur suami, enak. Enak gak? Enak. Suami makan, dampingin, ibu di sebelah, nyanyiin. Mas, Pak, kalau kurang bumbu masakanku ini, tolong kasih tahu biar mama tambah lagi ser. Bu, lo kalau bisa nyanyi kan saling mengingatkan. Andai suami ibu direktur, setiap hari pakai jas berdasi, naik mobil Mercy, ibu ingetin, nyanyiin. Apa lagunya? Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan suami yang punya hati. Karena suami lihat istrinya selalu dandan, pakai bedak segala rupa dipakai, takut nanti salah niat dandannya bukan untuk suami. Bu, takut nanti buat suami orang. Suami ngingetin, ibu kalau udah dandan bedak semua dipakai, merah, kuning, putih, hijau, coklat ada. Bedak selesai, lipstik dipakai,
lipstick selesai, pakai eyeshadow, pakai eyeliner, pakai blow on. Blush on. Oh, blow on. Suami ingatkan istri yang suka berdandan. Jangan kau berdandan untuk suami orang, berdandan hanya untuk aku. Engkau harus punya malu. Apa kata suami? Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan istri yang punya malu. Pak, sekarang akhir zaman manusia ini udah nggak punya malu. Padahal malu itu bagian daripada akhlak Nabi. Betul. Satu ketika Nabi, naik kuda, gamisnya tertiup angin sehingga nampak kelihatan betisnya. Nabi malu, mukanya merah karena kelihatan sahabat. Tapi sekarang manusia nggak punya malu. Apalagi perempuan zaman sekarang, auratnya ngablak, pakai baju lekbong, kelekna bolong, pakai rok mini, pakai celana ketat. Astagfirullah. Naudzu. Yang suami kadang-kadang tidak punya malu kepada Allah. Sudah kerja dapat gaji masih korupsi, sudah dagang punya untung masih juga curang dalam timbangan. Naudzu. Hati-hati dengan uang haram yang masuk mengalir ke dalam darah kita. Jangankan banyak, 1 rupiah 1 perak masuk darah haram, uang haram, tidak akan diterima doa kita. Pak, sekarang nilai-nilai kejujuran tidak ada lagi harganya. Betul nggak? Itu sebabnya karena manusia ini sudah dijangkiti penyakit syirik cinta. Orang yang dikuasai penyakit syirik cinta, menjadikan segala kesenangan duniawi dijadikan prioritas utama dalam kehidupannya. Orang kaya suka mengeksploitasi orang miskin gunanya untuk mendapatkan kesenangan hidup. Yang kuat mendominasi yang lemah gunanya untuk mempertahankan jabatan. Halal haram tidak lagi diperdulikan orang. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang benar dipenjara, yang salah tertawa. Betul? Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang dunia. Ternyata penggemar berat. Masya 5 di badan jangan tinggalkan. Ini amalan yang bisa menjamin kita selamat dari neraka. Penentuan 5 di hati. Apa itu? Cintai Rasul, cintai sahabatnya yang masyhur. Di antara sekian banyak sahabat Nabi, ada yang merupakan pilihan Allah. Sayyidina Umar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman. Cintai Rasul. Kalau kita cinta Rasulullah, tentu kita buktikan dengan apa? Amalkan sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah. Dan jangan lupa kita bersolawat. Karena solawat ini insya Allah yang kelak bisa menjamin kita dapat syafaat. Ibu, bahkan kata Allah, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Katakan ya Muhammad, jika kalian mencintai Allah fattabi'uni, maka kata Nabi ikuti aku. Artinya amalkan sunnahnya. Maulid Nabi artinya kita ngaca dengan Nabi. Ya Bu, manusia yang luar biasa. Sudah dijamin sorga, diampunin dosa, tapi luar biasa ibadahnya, sujudnya, syukurnya. Ngaca kita sama Nabi. Ikuti aku kata Nabi. Kalau kita amalkan sunnahnya, qauliyah, fi'liyah, mencintai Nabi, pasti kita pun yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Kita pun akan dapat meraih cintanya Allah, dapat meraih ampunan Allah. Kalau Allah sudah cinta, Allah sudah ampuni dosa kita. Ini artinya akhir hayat kita husnul. Mati lagi sholat. Amin dong. Mati lagi sholat, mati lagi baca Quran, mati lagi berzikir, mati lagi tahajud, mati lagi sholat duha, mati lagi puasa, mati pulang ngaji dari sini. Rupanya mikir. Ya tapi ajar kan nggak begitu. Walaupun kita ucap amin, kalau belum datang waktunya nggak bakal mati. Betul. Walaupun nggak amin, kalau memang sudah ajalnya mati. Kullu nafsin tiap yang hidup pasti bakal, yang bernyawa sudah pasti binasa. Cuma Allah zat yang maha hidup. Karena itu tanamkan iman dan keyakinan bahwa salah satu tujuan utama diutus para nabi sebanyak 124.000 nabi, 313 rasul adalah untuk mentauhidkan Allah. Tauhid itu artinya secara bahasa, dan ini adalah bentuk masdar. Artinya apa? Menjadikan sesuatu menjadi satu, itu tauhid. Sedangkan secara istilah, bahwa tauhid itu adalah mengesahkan Allah dengan mengkhususkan rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya. Maka tauhid itu terbagi 3, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Apa yang dimaksud tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah dalam mencipta, memiliki dan memerintah. Betul. Artinya seseorang harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang mencipta kecuali Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah Tuhannya langit dan bumi dan di antara keduanya. Fa'budhu wastabir li ibadatihi, maka sembahlah Allah dengan keteguhan hati. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kalian tidak mengetahui, apakah kalian mengetahui ada yang sama dengan Allah? Tidak ada. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak diserupakan dengan sesuatu apapun. Tidak ada yang menyerupai Allah. Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Allah zat yang maha esa. Tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah, artinya nama lainnya adalah tauhid ibadah. Tidak ada yang berhak disembah oleh kita semua kecuali Allah. Tauhid uluhiyah itu tauhid ibadah, karena asal kata uluhiyah adalah ilah, artinya disembah. Kemudian tauhid yang ketiga adalah asma wa sifat, mengesahkan nama dan sifatnya Allah. Tidak sama dengan kita makhluk.
Tidak sama zatnya Allah, sifatnya Allah, af'alnya Allah. Kita makhluk, Allah khalik. Maka setiap kita, kata Nabi, ai ummatku, setiap jasad kalian disifati la haula wala, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali daya dan upaya yang Allah berikan kepada kita. Karena itu jagalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Yuk selalu kita istiqomah mengamalkan apa yang diperintah Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, bersolawat kepada Rasul. Kelak insya Allah itu merupakan tanda cinta dan itulah jaminan syafaat yang akan diberikan kepada kita. Satu ketika malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika. Ya Rasulullah, aku bersumpah demi Allah, siapa yang bersolawat kepadamu dari umatmu 10 kali, maka apa kata malaikat Jibril? Nanti ketika dia jembak di atas siratal mustaqim, aku tuntun tangannya, aku gandeng dia, aku antarkan langsung sampai depan pintu surga. Cuma 10 kali, Bu, 10, gak lama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak lama 10 kali. Kepanjangan, pendek ada sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pagi 10, sore 10. Maka apa kata Nabi? Adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Dia berhak mendapat syafaatku. Nanti masuk surga bukan karena sholat kita, haji, umroh, puasa, zakat, gak sebanding dengan nikmatnya surga. Kalaupun kata Nabi semua kita masuk surga karena rahmat Allah lewat syafaat Rasulullah, maka raihlah syafaatnya dengan kita bersolawat. Ya Bu, ya Bu. Dulu gitu, ngayun anak solawat, sholli wa sallim daiman. Baik tenang tidur nyenyak, kenapa? Disolawatin. Ngayun anak, nimang anak disolawatin. Sekarang mah beda, nimang anak lagu dangdut, jarang goyang, jarang goyang, jarang goyang. Pantes anak nanti gede-gede goyang, 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 joget. Bu, astag, lagi galau solawat. Ya Bu, ya Bu. Karena lagi galau, sholawatnya juga galau. Galau nggak? Galau nggak? Karena galau, jadi sholawatnya galau. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam. Salawatullah. Salawat lagu dangdut boleh, lagu India enggak ape-ape. Boleh enggak? Boleh. Lagu India? Boleh. Enggak apa-apa. Oh saiba, oh saiba, oh saiba, oh saiba, salatullah ala toha, salatullah ala yasin. मिलेगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें. Enak kok. Bu, enak, enak Pak.
tumpah seae yu muskerae tumne necha sapna kerae ya Rasulullah ya Rafi asya apa tayaji ya uhailal jud ya uhailal jud ya uhailal jud. Mudah-mudahan kita diberikan Allah panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Doakan Sahibul Hajat Mas Goni beserta keluarga dibalas Allah dengan pahala berlipat ganda. Sesepuh kita Kiai Abdul Ghani semoga diangkat penyakitnya. Dan semua kita yang hadir malam ini berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kita insya Allah hidup kita sejahtera. Ya Bu, ya Bu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat, maghfirah, hidayah dan taufiknya selalu kepada kita. Amin. Ya Rabbal. Yuk kita baca Fatihah. Doain orang tua yang sakit biar diangkat penyakitnya. Suami-suami kita yang berjihad mencari nafkah semoga selamat di mana-mana, pulang bawa berkah. Anak-anak kita yang sedang sekolah dan saat ini sedang liburan, Bu, mudah-mudahan mereka jadi anak soleh dan soleha, sukses cita-citanya. Bu, anak lagi libur, senengin anak kita. Kalau bapak ibu gablek uang, bawa anak jalan-jalan. Ya Bu, ke mall kayak Bu, apa ke laut kayak Bu. Kalau enggak sono Bu ke Ragunan lihat uaknya. Insya anak capek belajar, mereka harus diseimbangkan psikologisnya supaya enggak stres. Ini hak dan kewajiban kita orang tua. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Insya. Dan doakan juga istri saya sedang sakit, makanya enggak bisa hadir, semoga diangkat penyakitnya. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah la rada illa wila hadratin nabi bi niyatin anna Allah yataqabbalu du'ana wa yaqdi hajatina wa yashfi mardana wa yarhamu walidina wa amwatina wa amwatil muslimin wa anna Allah yaghfiru dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina min masyarikil ardh ila magharibiha fi barriha wa bahriha khususan fil jasadi wa ruh. Kiai Haji Abdul Ghani wa ila hadratin fil jasad wa ruh hajatuti alaihi wa binati sihhatil afiyah wassalamah minal bala wal waba wal fitan wal amrad. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alaihim waladhdallin. Amin ya rabbal. Terima kasih, mohon maaf, semoga jumpa lagi. Bu, masih mau? Masih kurang? Ngundang lagi. Insya. Buah kedong-dong dibolak-balik biar rambut rada gondrong, yang penting jadi mubalik. Buah kedong-dong ada di loyang biar gondrong asal sembayang. Ayam pitik dimakan tikus, tikusnya naik ke loteng. Siapin plastik, kalau berkat udah ada langsung bungkus, nanti pulang aku tenteng. Bukan bilangin yang hajat, cuman ngingetin doang. Sebab kau gak ngingetin, kadang berkat lupa, amplop lupa. Insya Allah enggak. Amin. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bu. Doa dulu sama-sama, jangan pulang dulu. Nanti kalau pulang belum baca doa nggak dapat berkah. Sabar sejenak ya, kita pulang habis doa selesai dibaca guru kita insya Allah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.